Ini kalau saya tangkap ya Cak Dan ya, ini anak ini sepertinya seolah-olah kayak susah diterima oleh lingkungan. Iya kan? Nah terus kemudian dia mencari pelampiasan. Pelampiasannya di mana? Mungkin salah satu yang bisa menerima dia adalah di dark web itu. Itu dia ada itunya kan ya, ada apa model kayak semacam forum gitu ya untuk dia diskusi di situ. Ada juga. Ada juga ya. Jadi sebenarnya ini karena tadi Pak Joni juga bilang ini masih dalam penyelidikan ya. Betul. Tapi sebenarnya tadi aku baca laporan teman-teman juga itu mungkin benang merahnya juga kira-kira ada lah ya. Tadi yang Neneng bilang kalau dia udah tidak diterima mungkin sama lingkungannya, jadi dia merasa dibully juga, kemudian dia mencari Pelarian lagi ya? pelarian. Nah pelariannya juga bisa macam-macam. Mungkin ada kaitannya juga dengan game online. Tapi kalau saya lihat sih yang memicu langsung itu mungkin adalah grup-grup Telegram. Mungkin ya. Itu soalnya paling gampang gitu. Dan di pihak kepolisian juga mengatakan juga dia masuk ke dalam grup-grup itu dan kalau satu orang itu sudah masuk ke dalam grup yang sama dan dia punya teman-teman yang sama, kemudian interestnya sama dan dia memiliki rasa amarah yang sama untuk itu, dia merasa diterima di situ dan itu akan mempermudah untuk motivasinya dia untuk melakukan hal-hal yang berbahaya itu. Jadi seperti ada yang mendukung, seperti ada penyaluran. Nah itu sih yang mungkin aku bisa ngelihatnya seperti itu. Dan itu bisa menjadi alter egonya dia ya. Maksudnya dia menjadi sosok yang lain gitu. Termasuk di game juga gitu kan. Di game-game yang sekarang juga lagi ramai ya, katanya pemerintah juga mau membatasi game online gitu ya. Ada alter ego yang keluar mungkin yang tidak. Jadi pribadi di dalam online itu berbeda dengan pribadi saat dia offline gitu. Nah itu kayak gitu memang ya. Pada prinsipnya kalau di dunia digital saat ini gitu. Ya karena kalau sudah di game kan kita memakai nama sandi ya, nama lain dan kita bisa menjadi sosok apa aja ya. Iya, apapun yang kita inginkan gitu. Iya. Dan itu ya gimana Man ini? Oh enggak. Apa sebenarnya kalau menurut saya bermain game itu seharusnya kayak bisa melatih anak berpikir kritis gitu, terus imajinatif, lalu juga mungkin bisa melatih komunikasi juga. Cuma ya kayak dua mata sisi ya, antara bermanfaat sama tadi efek buruknya bisa ketindak kekerasan. Nah yang ditunggu sih gimana seharusnya pemerintah menjembatani antara game online atau mungkin internet itu supaya tidak berpengaruh buruk ke anak, tapi juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan itu bisa diblok sih sebenarnya kalau dark web gitu-gitu. Dark web kan nggak kalaupun diblok kan iya bisa pakai VPN dan lain-lain sih. Jadi ya kalau misalnya dia mau ya pasti akan bisa akses tetap ya. Kayak gitu. Itu repot juga ya. Iya. Nah itu gimana Mas Jan? Ini yang pemerintah sendiri sekarang update-nya seperti apa untuk soal itu? Game online. Katanya Prabowo kemarin ngomong. Iya, kalau kemarin Presiden Prabowo itu akan membatasi game online, terutama yang mengandung unsur kekerasan, Mas. Terus kemudian disambut sama Menteri Dikdasmen, Pak Abdul Muti. Jadi kalau untuk membatasi, kementeriannya akan berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian P3A, sama Komdigi. Jadi tinggal kita tunggu nih mereka langkah selanjutnya seperti apa nih Mas untuk kalau menurut Mas Joni gimana? Perlu dibatasin nggak? Kalau saya pikir sih perlu juga yang mengandung karena nih jadi bisa presiden menular ke selanjutnya nih Mas. Iya. Takutnya kan ada kejadian seperti ini. Termasuk yang ini juga kan sebenarnya belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi ya, kekerasan di sekolah, gitu, di luar negeri ya, yang memakan korban jiwa bahkan gitu. Iya. Nah itu berarti dia ada tiru meniru ya di situ ya, dan itu copycat gitu ya. Dan itu di dalam tas si pelaku itu ada senjata mainan yang bertuliskan nama-nama pelaku di luar negeri itu. Jadi ada. Dia terinspirasi ya. Iya terinspirasi dari macam Luka Triani terus beberapa pelaku yang di luar negeri. Yang dari Selandia Baru, dari Kanada, Quebec gitu ya. Kalau aku sih ngelihatnya ya,
Aku ngelihatnya tuh yang justru yang lebih berbahaya itu adalah grup-grup yang tidak terdeteksi yang di Telegram sih sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya bahaya banget karena aku juga pernah masuk ke grup-grup yang itu nge-share gambar-gambar gore dan itu juga anak itu juga ternyata salah satunya untuk keterangan polisi juga masuk ke dalam grup-grup seperti itu gitu. Sorry, ini gambar gore ini artinya sadis ya? Sadis banget. Iya, Jadi udah iya. sadis yang kita sendiri kita nonton tuh udah kayak aduh ini apa nih orang di kecelakaan dan lain-lain gitu. Jadi itu sangat tidak terpantau sebenarnya sama Komdigi dan lain-lain karena itu grup Telegram ini kan berdasarkan undangan dan grupnya sendiri juga susah dilacak gitu. Nah, sementara kalau game online itu ya diakses secara umum dan sebenarnya sangat mudah untuk dikontrol dan ini sebenarnya tadi yang Neneng bilang dua sisi mata uang gitu. Kita juga harus telusuri apakah emang ini semata-mata ini terjadi karena game online. Tapi kan tentu saja enggak juga gitu kan. Makanya kalau menurut saya justru dari grup Telegram ini yang membuat akselerasi itu lebih cepat si anak itu tadi gitu. Karena kalau sekarang game online itu sebenarnya isunya kalau menurut saya bukan cuman ini aja, justru lebih pada predator, Iya, lebih predator kepada anak. anak-anak yang berinteraksi dengan orang dewasa. Iya. Sebenarnya isunya lebih ke sana sih kalau menurut saya sekarang ya. Karena kalau sekarang ini kita lihat Roblox itu jadi sesuatu yang Iya. digunakan juga buat anak yang usia 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sama juga sampai orang dewasa juga gitu. Nah, ketika anak di bawah umur bertemu di sebuah platform yang sama dengan orang dewasa itu yang harus diwaspadai. Iya, Sebenarnya iya. itu yang perlu kita ini sih cermati gitu. Di Roblox itu roomnya macam-macam loh Gitu. ternyata ya. Iya, dari pengajian ada gitu, tapi joget-joget koplo juga ada loh. Iya, iya, iya. Iya kan. Nah itu ya, saya kemarin sempat lihat gitu, terus kayak, wow ini roomnya kok begini ya gitu. Cuman hanya sekedar joget aja tuh mas di situ, gitu. Nah ini kan juga jadi pertanyaan, benar tadi kata Cak Dan gitu. Dan itu gabung semua itu, semua alter ego ya, maksudnya semua entitas-entitas itu ya, baik itu dia mau laki, perempuan, usia muda, anak-anak, remaja gitu kan, semua gabung jadi satu dan kita nggak pernah tahu, ya kan, nggak pernah tahu itu demografinya kayak gimana tuh, Iya. yang ada di room itu kan. Dan kalau menurut aku untuk mengatasi itu kita tidak bisa langsung menyerahkan, pemerintah tolong dong gimana caranya gitu. Tapi peran dari orang tua sendiri juga sangat penting. Iya. Pentingnya gimana? Kalau dulu orang tua zaman kita mungkin nggak tahu ya apa aja sih yang dimainin sama anak-anak kita tuh nggak tahu gitu. Tapi zaman sekarang orang tua nggak boleh kayak gitu lagi. Orang tua harus tahu Roblox itu apa. Terus masuk juga ke dalam gamenya, bikin akun juga. Ini apa sih? Ini Roblox tuh apa gitu? Kenapa anak-anak tuh sangat intens di sini gitu? Orang tua harus tahu semua itu gitu. Dan mereka juga harus tahu bisa masuk ke dalam akunnya anak-anaknya lebih dalam lagi untuk memantau apa semua perlakuan digital, aktivitas digital anaknya. Jadi salah satu pencegahannya menurut aku seperti itu. Jadi orang tua nggak bisa kayak Setuju. terlibat, ini tolong diatur, aku nggak tahu, aku nggak mau tahu gitu, nggak bisa harus kayak gitu. Semua aplikasi, semua aktivitas, WhatsApp anak-anaknya orang tua harus tahu. Itu aja sih kuncinya. Sekolah juga sih menurut saya ya Mas ya. Jadi harus ada 3 sistem dari sekolah itu ya harus memberikan literasi digital sendiri kepada murid-muridnya karena muridnya harus tahu gitu informasi-informasi apa yang bisa diserap dan juga yang bisa memberi efek negatif. Jadi siswa itu bisa membedakan antara yang real sama yang halu-halu seperti imajinatif seperti itu bisa dibedain sehingga di lingkungan nyatanya itu ya dia tidak terpapar efek negatif. Tapi kedua juga saya juga setuju sama Mas Danang ya, orang tua ya mau gimana lagi ya harus dampingin gitulah. Sebagai orang tua ya juga nggak boleh gaptek. Mungkin ada kayak mabar gitu, main bareng ya mungkin ya orang tua seharusnya ya ikut gitu. Apa sih kita main bareng yuk gitu. Iya, Ya, gitu. kita pengen tahu nih kayak gimana sih mainannya gitu. Iya seperti itu sih. Sama yang ketiga yang nggak bisa dilepas juga ya pemerintah lah, regulasinya harus diperketat gitu. Pembatasannya seperti apa ya kita tunggu aja supaya ya internet teknologi ya emang nggak bisa dibendung sih ya. Seperti itu sih Mas. Dan memang kebutuhan kan sekarang kayak handphone, gadget itu kan buat belajar kan juga gitu dipakai dan ya tapi memang banyak yang menyalahgunakan, akhirnya membuka dark web, masuk ke dalam grup Telegram ya Cak ya. Iya dan itu memang kan kita nggak bisa pantau juga maksudnya. Dan tapi peran sekolah sebenarnya yang juga harus penting ya. Karena ini kejadian juga di sekolah sih. Ya kan artinya memang ada
harus ada dari pihak sekolah untuk bisa memantau satu persatu murid-muridnya. Melihat gitu kali ya, bagaimana kemudian perkembangannya, terutama bukan perkembangan fisik, tapi perkembangan psikis, apalagi di usia remaja gitu. Ini anak kenapa menyendiri, ada masalah apa di rumahnya, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Mungkin tadi benar kata Mbak Neneng yang bilang bahwa oh kita harus mengajak ngobrol nih gitu, kita harus bikin dia nyaman, kita harus bikin lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang aman gitu, supaya dia juga tidak akhirnya lari ke dark web tadi, Cak, gitu. Supaya dia mungkin nggak lari lagi ke grup-grup Telegram yang akhirnya dia merasa bahwa oh, ini orang-orang di sini welcome sama dia nih, gitu ya kan, akrab banget, baik gitu, memberikan ajaran-ajaran negatif gitu, yang harus bisa kita tiru nih kayaknya gitu. Kita harus mengecam dunia misalnya, kita harus dendam pada orang-orang itu karena kita adalah orang-orang yang tidak terlihat. Wah, itu bahaya juga sih. Seperti itu ya. Iya. Nah gitu gimana Mas Joni kira-kira? Kalau pesan-pesan Mas Joni apa nih buat pemerintah nih? Ada nggak? Ya kalau pemerintahnya harus bergerak cepat aja Mas. Membentuk regulasi, aturan untuk pembatasan ya medsos. Jadi game online termasuk dark web itu. Dan memang betul pengawasan yang lebih ketat dari lingkungan terkecil dulu Mas. Dari keluarga, terus lingkungan terdekat, RT, RW, terus dari pihak sekolah juga harus dilibatkan itu mereka. Karena dunia maya yang ada di internet beda dengan dunia nyata gitu Mas. Iya, jadi mereka kadang ikut game itu berkata kasar atau berperilaku yang tidak sesuai, kadang terbawa ke kehidupan nyatanya gitu. Itu yang sangat berbahaya dan berdampak ke orang lain seperti kekerasan tawuran lah atau bullying terhadap sesamanya dan puncaknya ya seperti yang terjadi di SMA 72 ini. Iya, ini kan hanya gunung es sebenarnya kan, kasus yang kelihatan aja di muka gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh besar gitu yang kita nggak tahu potensinya, yang kemungkinan akan sama gitu. Nah kira-kira dari Mbak Neneng sendiri pencegahannya apa selain itu Mbak? Selain tadi dari sekolah, keluarga gitu, mungkin ada nggak sih yang harus diperhatikan lagi gitu? Regulasi ya tadi ya udah disampaikan juga sama Mas Danang. Iya, kalau untuk regulasi sih kemarin Pak Mendikbud bilang kalau peristiwa yang terjadi di SMA 72 itu menjadi momentum ya, momentum untuk mengevaluasi peraturan mengenai pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Seperti itu. Memang sudah ada sih peraturan menterinya itu. Mungkin akan diperkuat lagi dan akan dievaluasi lagi itu ya semogalah bisa membendung. Tapi menariknya adalah di misalnya dia memang benar-benar ya, ini kita berandai-andai ya, seandainya memang benar dia menjadi korban perundungan atau bullying gitu, artinya pihak sekolah kan menutupi itu gitu, atau mungkin nggak tahu, mungkin nggak pihak sekolah, Cadan nggak tahu gimana Neng? aku nggak mantap kasusnya yang dari sekolah gimana? Jadi bisa dua kemungkinan mungkin Mas. Jadi si pelaku ini menjadi korban, dia dipendam, jadi tidak dikasih tahu ke orang tuanya atau pihak sekolah. Atau dia memang menjadi korban, sudah dilaporkan ke orang tua atau ke pihak sekolah, tapi itu abai. Nah itu mungkin yang tadi saya sampaikan ya, pihak sekolah menganggapnya ini kenakalan remaja biasa. Mungkin biasa, cuman gitu. Disentil gitu kan, biasa. Padahal itu kan efeknya kan nanti berlanjut tuh Mas. Mulai dari yang kecil nanti bisa yang lebih besar lagi. Gitu. Nah iya, maksudnya berarti sekolah di sini yang tadi Meneneng bilang ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini memang harus segera membuat aturan gitu bahwa semua anak di sekolah harus dipantau langsung oleh pihak sekolah. Ada guru yang bertanggung jawab untuk memantau masing-masing anak, memastikan bahwa tidak ada lagi perundungan di sekolah. Kalaupun ada perundungan, artinya itu harus segera diselesaikan, harus segera dilaporkan. Nah, tapi yang jadi persoalan kadang-kadang segala persoalan yang ada di sekolah itu terkait dengan nantinya akreditasi dan KPI dari sekolahnya. Itu benar nggak? Seperti itu. Mungkin seharusnya sih sekolah tidak menutupi adanya siswa yang dibully seperti itu ya Mas ya. Karena ya efeknya dari kecil itu ya akan menjadi besar seperti ini gitu Mas ya. Ya semestinya sih sekolah tidak abai seperti itu. Dan mereka mungkin harus ya kedepannya harus bisa lebih jemput bola gitu Mas kepada siswanya, atau mungkin lebih pendekatan yang lebih humanis lagi, yang lebih persuasif lagi, yang enggak cuma ceramah atau mungkin
yang satu arah gitu ya, atau terlalu formal mungkin jangan kali ya di terlalu sekolah formal ya. mungkin ya. Harusnya lebih santai lebih fleksibel gitu. aja mungkin sepertinya. Karena ya kasus yang 72 kemarin kan ya kayak pertama kali mungkin ya saya, kalau yang saya kan sebelumnya kita cuma dengar di luar negeri aja, kok sekarang kok terjadi di sini. Nah itu kan kayak wah ya serem Wow banget banget gitu. ya. Iya, Ha-ha. banget sih. Iya serem banget kalau sekolah nggak menindaklanjuti responsif dengan cara-cara baru gitu, Iya, iya. Mas. Benar itu. Saya setuju banget. Karena jangan sampai ini jadi pemicu sekolah-sekolah lain terjadi hal yang sama. Iya jangan. Iya benar. Itu sih yang jadi yang serem ya. Karena copycat ini gampang ya. Iya. Karena kayak udah ada nih yang bikin kayak gini di Indonesia. Wah, kita bikin juga. Itulah jadi kayak wah serem banget ini. Jangan sampai gitu. Maksudnya di daerah atau dimanapun itu yang berbahaya banget sih.